Oke, jadi melanjutkan sesi sebelumnya ya Nisa. Jadi sesi sebelum ini kita membahas tentang permasalahan yang ada di Nisa, apa yang Nisa rasakan. Jadi tentang hak memilih. Hak memilih Nisa kan kemarin merasa kurang dari Nisa ini kayak ibaratnya punya kemauan, tapi ada apa ya, ibaratnya benteng dari orang tua yang kurang support atas apa yang Nisa mau. Juga ada kurangnya dukungan, terus kurangnya Nisa juga kurang punya hak memilih. Padahal menurut Nisa itu kemarin yang Nisa udah jelasin, sebenarnya di umur yang sekarang itu Nisa pengen kayak ibaratnya dari dulu kan udah ngikutin orang tua gitu. Kenapa sih pas di kuliah ini orang tua nggak ngedukung Nisa? Kenapa sih Nisa nggak dikasih buat hak memilih gitu kan? Terus juga jadinya itu semua beban pikiran ke Nisanya sendiri yang tadinya jadinya kerja juga kurang enak gitu, jadi beban pikiran. Terus juga menjalankan kuliah pun itu ngerasa kurang karena emang itu bukan sesuatu yang saya ingin. Iya, bukan sesuatu yang Nisa inginkan, tapi itu kemauan orang tua. Tapi Nisa berusaha gimana caranya untuk menerima itu dan menjalankan itu. Nisa ini udah, menurut saya udah bagus banget, karena di satu sisi lain kamu belum punya, nggak bisa hak memilih, kamu kurang dukungan, tapi kamu tetap mau menjalankan, kamu mau mencari closure supaya bisa kamu menerima semua hal-hal positif dari orang tua kamu. Oke, di sini juga saya ingin mempertanyakan mengenai keinginan Nisa ke depannya. Saya pengen tahu nih, dengan kemarin sesi yang kemarin itu kamu menceritakan apa yang kamu rasakan, saya juga pengen tahu. Selain apa yang kamu rasakan, saya juga pengen tahu kalau keinginan kamu ini apa ke depannya. Kamu akan menjadi Nisa yang seperti apa, ke orang yang seperti apa nanti ke depannya. Nanti saya akan, jadi di sesi ini kamu benar-benar menuaikan apa yang kamu rasakan. Nanti ada beberapa poin. Kamu mau nulis banyak pun gak masalah, saya tetap nungguin jawaban kamu. Oke? Nah, nanti jawaban itu juga harus bisa tanggung jawabkan. Jadi jangan, kalau bisa jangan asal nulis. Kalau kamu nggak ngerti sama pertanyaan, kamu bisa nanya ke saya. Nanti kalau kamu ngerasa kurang apa ya, saya nggak bisa jawab pertanyaan ini, ya nggak usah dijawab. Tapi sebisa mungkin kamu jujur sama diri kamu sendiri, jangan ngebohongin diri kamu sendiri. Karena menjadi Nisa yang sekarang ini nggak mudah, menjalankan apa yang jelas-jelas belum kamu mau. Bukan keinginan kamu itu lumayan ya, agak berat di hati, kaki, tenaga, materi, itu semua pasti berat. Karena ini bukan kemauan kamu, tapi saya proud sama Nisa yang sekarang. Jadi saya pengen tahu keinginan kamu ke depannya seperti apa, oke? Saya sangat berharap saat nanti menulis jawaban dari pertanyaan saya benar-benar dari hati kamu, apa keinginan kamu, oke? Gak usah, pokoknya kamu sesuai apa yang kamu rasain ya. Ini saya punya kertas, nanti kamu bisa tulis di sini. Mati. Bentar. Oke, yang pertama, jadi jika Anda akan menjadi orang yang Anda inginkan kemudian hari, maka Anda akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi jika Anda akan menjadi orang, jadi kalau kamu ke depannya mau menjadi orang tuh, orang yang seperti apa sih yang kamu pengenin gitu? Kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Capek juga ngomongnya. Iya, maaf. Tapi dia enak banget ngomongnya rumput. Yang mana gue bingung, nanti gue mau nyobain. Gue udah bingung banget. Gue jadi nikmatin. Gue ngomong tuh nikmatin. Ini macam ya?
biar nggak terlalu berat kok buka dia cuma mikir kita tanya aja. Udah. Oke, lanjut teks yang kedua. Itu pertanyaannya, akan seperti apa keluarga Anda jika keinginan Anda dan keinginan mereka sesuai. Jadi kalau ngerasa orang tua kamu ini udah sesuai sama apa yang mereka mau, mereka tuh bakal jadi orang yang seperti apa, sama keinginan kamu juga sesuai. Udah. Yang ketiga, jika Anda hidup seperti yang Anda inginkan, maka apa yang akan Anda lakukan? Jadi saya ulangin, jika Anda hidup seperti yang Anda inginkan, maka apa yang Anda akan lakukan? Jadi sesuai ini sesuai sama apa yang kamu pengen, kamu akan gimana? Maka apa yang Anda lakukan maksudnya?
benar-benar ingin mengubah hidup Anda? Ini harus disertakan dengan penjelasan atau iya dan tidak saja? Iya dan atau tidak? Udah. Yang kelima, apa yang Anda inginkan namun nampaknya tidak Anda dapatkan sampai sekarang ya. Jadi apa yang kamu pengenin tapi sampai sekarang ini belum bisa kamu dapatkan gitu. Belum atau tidak bisa sama sekali. Kalau memang ada yang tidak didapatkan, tidak akan didapatkan, kamu tulis. Kalau memang belum, ya nggak apa-apa tulis. Udah? Oke. Apa yang dapat menghentikan Anda untuk melakukan perubahan yang Anda inginkan? Saya ulangi. Apa yang dapat menghentikan Anda untuk melakukan perubahan yang Anda inginkan? Misalkan Anda ingin melakukan suatu perubahan, tapi faktor apa sih yang paling dominan itu tuh bisa ngehentiin apa yang kamu ingin dapatkan? Ulangi ya, apa yang dapat menghentikan Anda untuk melakukan perubahan yang Anda inginkan? Jadi saat Anda ingin melakukan perubahan, tapi itu yang membuat jadi Dari diri terkendala. sendiri atau dari orang lain? Boleh dari diri sendiri. Faktor yang paling dominan aja. Jadi saya yang pengen sesuatu tapi hal apa yang bisa menghentikan saya? Iya. Kira-kira faktor apa selama ini ya yang dominan tapi? Oke. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ini mana? Yang bawah satu. Dan satu lagi, bagaimana Anda melihat situasi? Situasi yang seperti apa? Situasi Sekarang Iya. saya sedang merasakan. Oke. Berarti ini lebih ke perasaan saya. Kira makan, cuma kira kerjaannya jam berapa? Udah? Belum. Oh, belum. Oke.
Udah? Oke. Boleh saya lihat? Oke, jadi saya sedikit mereview apa yang udah bisa jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Ini bener kan ya jawabnya bener-bener apa yang kamu rasain? Sangat-sangat apa yang saya rasakan. Oke, saya review sebentar ya Nis. Ya. Jadi yang pertama itu jika Anda menjadi orang yang Anda inginkan, maka Anda akan menjadi orang yang seperti apa? Di sini Nisa jawab, saya ingin menjadi seorang yang dapat memilih keinginan saya dengan dukungan dari orang tua, seperti saya ingin menjadi seorang perawat. Nisa tetap pengen menjadi hal itu untuk Nisa raih, untuk Nisa jalankan. Karena memang itu yang saya pengen banget dan itu tidak saya dapatkan. Oke, next di pertanyaan kedua, akan seperti apa keluarga Anda jika keinginan Anda dan keinginan mereka sesuai? Jawaban Nisa, tidak akan ada perdebatan antara saya dengan keluarga saya. Saya tidak akan berada pada posisi yang sekarang ini, di mana hubungan saya dengan orang tua tidak sangat dulu. Emang kalau boleh saya tahu, dulu tuh seperti apa sih? Sebelum kamu menjalankan kuliah ya? Dulu saya dengan orang tua saya itu begitu dekat karena saya itu sebelum masuk kuliah itu selalu sharing dengan orang tua saya, terutama dengan mama saya, di mana saya selalu menceritakan apa saja yang saya inginkan, kegiatan saya di sekolah seperti apa, hobi saya suka di bidang apa, saya melakukan kegiatan-kegiatan apa saja di luar rumah itu. Orang tua tuh selalu tahu karena selalu saya ceritakan kegiatan-kegiatan sehari-hari saya. Namun yang seperti saya dulu sudah sampaikan, jadi ketika saya tidak didukung, ketika saya ingin mengambil kuliah keperawatan, saya cukup kaget karena orang tua saya tidak menunjukkan itu dulu. Makanya saya sempat berontak, saya sempat ada perdebatan antara saya dengan orang tua saya pada saat itu. Paling parah itu selain melakukan perdebatan ada? Paling parah sih Perilaku kamu ke orang tua? Perilaku saya masih menghormati orang tua saya, namun pada saat itu karena saya merasa kecewa pada orang tua saya, jadi ada mood saja dengan orang tua. Lalu di saat kamu masih punya rasa menghormati orang tua, otomatis kan kamu kayak masih ada yang ngeganjel, ada yang mangkel. Cara kamu untuk apa ya? Cara kamu untuk meminimalisir perasaan kecewa kamu terhadap orang tua tuh kamu lampiaskan bagaimana? Dengan banyak diam sih, makanya saya merasakan kurang hangat lagi dengan orang tua karena saya lebih kediam sekarang, tidak banyak berbicara, tidak banyak ngobrol dengan orang tua saya. Makanya saya tuliskan di sana, sekarang keadaan keluarga saya itu tidak sehangat dulu lagi. Saya lebih banyak diam karena saya takut ketika saya berbicara lagi malah akan ada perdebatan lain. Yang ketiga di sini, jika Anda hidup seperti yang Anda inginkan, maka apa yang akan Anda lakukan? Di sini Nisa bilang, saya akan melakukan hal-hal yang saya sukai dengan penuh semangat. Saya akan merasa bahagia. Boleh tahu sebahagia apa yang kamu, misalkan kamu dapat apa yang kamu pengenin, terus sebahagia apa sih? Pasti akan ada rasa puas di dalam diri sendiri karena menjalankan apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu kan terdapat kepuasan sendiri gitu dalam hati saya gitu. Saya tidak akan berada di posisi saya bingung harus seperti apa. Saya tidak akan melawan gejolak-gejolak dalam diri hati saya. Jadi saya akan menjalankannya itu dengan happy, dengan enjoy, dengan
penuh semangat tentunya. Jadi saya akan merasa sangat bahagia sih ketika saya bisa memilih apa yang saya inginkan. Oke, next pertanyaan keempat. Apakah Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda? Apakah Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda? Jawaban di sini Nisa jawab iya. Perubahan yang seperti apa sih yang Nisa pengenin dalam kehidupan Nisa? Yang paling besar kan otomatis yang paling besar apa menurut Nisa? Perubahan yang paling besar yang pengen Nisa rubah? Kehidupan tidak seperti sekarang tentunya ya. Seperti apa? Dimana saya bisa memilih keinginan saya, bisa balik ke dulu atau memang setelah saya menjalankan setelah Nisa mau menjalankan? Berarti setelah saya menjalankan sesuatu yang bukan keinginan saya. Iya. Saya inginnya berubah karena kan sekarang saya masih struggle, di hati saya tuh masih banyak kebingungan. Jadi saya pengen merubah agar saya bisa lebih bijak dalam bertindak, agar saya memantapkan hati saya ingin berubah, agar saya itu tidak bingung lagi, agar saya itu bisa menguatkan hati saya, gitu, agar saya bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Jadi saya pengen merubah diri saya lebih menerima segala sesuatunya itu dengan ikhlas gitu. Itu yang paling besar ya, yang paling dominan. Dan saya pengen tahu yang paling ibaratnya yang paling mendekati, yang prosesnya itu cepat untuk merubah kehidupan Anda. Nisa tuh pengen Nisa yang seperti apa? Yang prosesnya tuh cepet ya, yang paling cepat untuk melakukan proses tuh yang seperti apa yang Nisa mau? Saya masih bingung apa yang saya bisa. Ya pokoknya Nisa pengen, ya itu tadi sebenarnya pengen mengubah yang lebih baik lagi, menerima keadaan seperti itu ya. Iya, saya pengen lebih ikhlas sih. Dekat-dekat ini saya yang bisa saya lakukan kan ketika keinginan saya tidak bisa terlaksana, keinginan masa lalu yang saya tidak akan saya dapatkan lagi, yang memang saya ingin lebih ikhlas aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda inginkan namun nampaknya tidak Anda dapatkan? Di sini bisa jawabnya, saya tidak akan bisa menjadi seorang perawat sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kalau aku kasih rate 1 sampai 100. Oke, 1 sampai 100 lah. Keinginan kamu menjadi seorang tenaga ahli kesehatan itu berapa ratingnya? 100%. Berarti itu benar-benar jiwa raga kamu fokusin ya pengen menjadi seorang ahli kesehatan. Oke, next. Apa yang dapat menghentikan Anda untuk melakukan perubahan yang Anda inginkan? Di sini pertanyaannya orang tua saya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Apa yang dapat menghentikan? Kenapa sih kamu di sini jawab orang tua yang dapat menghentikan? Karena yang selama ini saya rasakan hanya orang tua saya yang bisa menghentikan semua mimpi-mimpi saya, semua keinginan saya. Jadi orang tua saya juga tidak melihat begitu besar keinginan saya, karena kan tadi saya bilang saya 100% ingin menjadi seorang perawat, tapi orang tua saya bisa menghentikan itu. Jadi untuk saya yang bisa menghentikan itu semua ya orang tua saya. Oke. Selain orang tua? Saya rasa tidak. Finansial? Menurut saya orang tua saya mampu untuk atau kamu sudah berusaha semaksimal mungkin bukan melawan, ibaratnya kamu bisa semaksimal mungkin ngasih tahu ke orang tua kamu, tapi tetap kurang karena orang tua saya tidak tahu kenapa orang tua saya tidak sebegitu tidak inginnya saya menjadi seorang perawat, padahal itu adalah yang ingin saya lakukan sekali. Memang hanya orang tua saya Next, bagaimana Anda melihat situasi? Ini maksudnya situasi yang sekarang
Anda jalani di sini? Nisa jawabnya, saya melihat situasi saat ini cukup berat. Saya melihat situasi saat ini cukup berat. Saya jalankan karena masih begitu banyak pertentangan antara dalam diri saya untuk menjalankan keadaan sekarang ini. Saya merasa perlu berdamai dengan diri saya, namun masih sulit saya lakukan. Ya ulangi benar ya. Untuk menjalankan keadaan sekarang ini, saya merasa perlu berdamai dengan diri saya. Berdamai yang seperti apa sih yang Nisa pengen? Karena kan Menerima keadaan kah? menerima keadaan saat ini, karena kan saya tidak bisa sudah tidak bisa lagi untuk melakukan apa yang saya inginkan. Saya ingin menjalankan keadaan saat ini tuh dengan berdamai dulu nih. Saya kan karena masih ada permasalahan saya di masa lalu yang saya belum bisa selesaikan ya, karena saya masih terbayang dengan keinginan saya yang menghambat saya melakukan sesuatu yang sekarang saat ini saya jalankan. Jadi saya perlu berdamai rasanya sih, tapi saya sulit untuk menjalankannya. Oke, saya cukup mengerti apa yang kamu rasakan untuk sesi kedua ini, Nis. Nanti akan ada next sesi dengan saya lagi. Nanti kita atur lagi pertemuan selanjutnya, karena sebenarnya ada beberapa poin, cuman saya mau sekalian menyampaikan ke sesi selanjutnya. Dan Nisa merasa ada yang perlu disampaikan atau nggak bisa ditulis, hanya bisa diucapkan. Cukup ya? Sudah cukup. Ngerasa ada yang perlu disampaikan lagi dari, misalkan di luar pertanyaan ini? Oke, nanti kita ketemu, kita atur schedule lagi. Nanti kalau kamu ngerasa longgar atau kamu ngerasa punya waktu, kamu tinggal chat by WhatsApp ke saya. Nanti kita atur schedule-nya yang tepat. Kita bertemu di next sesi selanjutnya. Nisa, terima kasih atas sudah memberi kepercayaan kepada saya. Oke?